Kali ini, aku akan ngebahas tentang satu kasus penghilangan nyawa yang sangat mengerikan yang terjadi di Rhodes Island di Greece. Nah, korban dalam kasus ini adalah seorang wanita yang merupakan mahasiswi yang sedang kuliah di kampus setempat. Jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia ditemukan tanpa busana di tepi laut dengan kondisi penuh luka. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali saat itu karena saking babak belurnya. Selain itu, ditemukan juga tanda bekas pelecehan seksual di tubuh wanita ini. Dan dalam kasus ini, pelakunya tidak hanya seorang. Well, inilah kasus penghilangan nyawa Eleni Topaloudi yang dihabisi dengan sadis dan brutal. Kalian ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Eleni Topaloudi adalah seorang gadis cantik yang berusia 21 tahun saat itu. Dia lahir pada 15 Januari 1997 dari orang tua bernama Koula dan Yanis Topaloudi. Eleni merupakan anak pertama dan dia memiliki seorang adik laki-laki. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Eleni adalah seorang gadis yang cerdas, dia sopan dan ceria. Di usianya yang ke-18, dia sudah bisa berbicara dalam bahasa Yunani, Inggris dan Arab. Selain itu, Eleni adalah anak yang etos kerjanya tinggi. Kalau dia mengerjakan satu pekerjaan, itu akan dia selesaikan secara sungguh-sungguh. Dia bukan tipe orang yang kalau mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Karena itu, dia mendapatkan nilai yang bagus di sekolahnya. Setelah lulus SMA, Eleni melanjutkan pendidikannya di Aegean University dan pindah ke Rhodes Island. Eleni hidup jauh dari orang tuanya untuk kuliah. Tapi di Pulau Rhodes ini, Eleni tidak kesepian karena dia mudah untuk mendapatkan banyak teman. Menurut teman-temannya, Eleni memiliki kepribadian yang baik. Dia disukai banyak orang, dia konyol, dia suka tersenyum, sehingga orang-orang tertarik padanya. Bukan hanya tertarik sebagai teman, tapi banyak pria yang juga tertarik padanya karena Eleni ini anaknya cantik dan baik. November 2018, seperti kebanyakan muda-mudi seusianya yang suka main sosmed, Eleni juga suka main sosmed. Saat itu, dia sedang browsing di Facebook ketika ada seorang pria yang mengiriminya sebuah pesan. Pria ini adalah seorang pria Albania bernama Alexander Luka yang masih berusia 19 tahun, yang saat itu tinggal di Pulau Rhodes. Pria tampan dan kekar ini menyapa Eleni dengan ramah. Dia baik dan memuji penampilan Eleni. Well, komunikasi mereka berlangsung sekitar semingguan. Mereka juga sudah sharing berbagai hal, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Saat itu, mereka berencana ke restoran setempat untuk makan. Pada 27 November 2018, Alexander dan Eleni janjian untuk bertemu sekitar jam 10 malam. Sebagai seorang pria, Alexander menawarkan untuk menjemput Eleni di apartemennya, dan Eleni menerima tawaran tersebut. Waktu terus berlalu hingga mendekati waktu yang telah disepakati. Alexander dengan menggunakan mobil pickup tiba di sekitaran tempat tinggal Eleni. Eleni yang saat itu tidak langsung keluar membuat Alexander menunggu beberapa saat. Dari CCTV gedung terlihat Alexander mundar-mandir di depan gedung apartemen Eleni. Setelah Eleni keluar, terlihat Alexander memberi pelukan dan ciuman di pipi sebagai salam pertemuan. Sebelum mereka menuju ke mobil Alexander. Mungkin dalam pikiran Eleni saat itu, dia hanya akan makan dan menghabiskan waktu berdua dengan Alexander, pria yang sudah semingguan komunikasi dengannya itu. Tapi ternyata tidak, karena saat Eleni ingin masuk ke mobil Alexander, dia melihat seorang pria yang duduk di kursi. Ini adalah kencan pertama mereka, tapi kenapa ada pria lain di situ? Well, rupanya pria tersebut adalah teman Alexander yang juga ingin ikut hangout bersama mereka. Pria ini memperkenalkan dirinya pada Eleni dengan nama Menelis. Menelis Kokoras adalah seorang putra dari keluarga kaya raya, terpandang dan berpengaruh di Pulau Rhodes. Keluarga Menelis memiliki banyak restoran, toko, bar, dan perusahaan real estate. Menelis yang sudah terbiasa hidup serba berkecukupan ini selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut info, Menelis pernah memiliki beberapa masalah hukum. Namun, karena dia berasal dari keluarga yang kaya raya, ya semua hal bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Well, meskipun saat itu Eleni merasa bingung,
Eleni bisa menerima kehadiran orang ketiga tersebut, dan mereka lalu menuju restoran. Di perjalanan menuju restoran, Menelis selalu membicarakan tentang status dan kekayaan yang dia dan keluarganya miliki. Dia juga memberitahu Eleni bahwa keluarganya memiliki sebuah summer house atau rumah musim panas yang mewah, dan letaknya tidak jauh dari restoran yang akan mereka kunjungi nanti. Menelis juga menyarankan bahwa daripada kita hanya menghabiskan waktu di restoran tersebut untuk makan, bagaimana kalau makanannya kita take away saja, lalu kita menuju rumah musim panasnya. Alexander nampaknya setuju dengan saran tersebut. Eleni mungkin tidak terlalu setuju dengan ide tersebut, tapi karena dia tidak memiliki pikiran negatif kepada Menelis, apalagi saat itu dia bersama Alexander yang sudah komunikasi dengannya semingguan. Jadi Eleni setuju karena dia percaya pada Alexander. Setelah beli makanan, mereka bertiga menuju summer house Menelis. Eleni yang saat itu merasa berada dalam situasi yang aneh dan tidak nyaman, mengirim pesan kepada salah satu temannya. Dia meminta temannya untuk menelponnya 1 jam kemudian, dan itu akan dia jadikan alasan agar dia bisa pulang nanti. 1 jam kemudian, seperti permintaan Eleni, temannya menelpon. Namun tidak ada jawaban dari Eleni. Itu sungguh situasi yang tidak biasa. Eleni tidak pernah merespon panggilan temannya. Temannya saat itu tidak terlalu khawatir karena dia tidak mengetahui kondisi Eleni yang sebenarnya saat itu. Pada 28 November 2018, keesokan paginya, 2 orang nelayan yang berniat untuk pergi memancing di pagi hari tidak sengaja melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Saat itu mereka mencoba melihat baik-baik hal tersebut dari tebing, dan ketika mereka menyadari itu adalah tubuh manusia, mereka kaget dan segera menelpon polisi. Sesampainya di lokasi, polisi menemukan jasad seorang gadis muda yang kondisinya sudah dipukuli habis-habisan. Ada satu tanda yang bisa dikenali dari jasad tersebut, yaitu tato bergambar bunga yang ada di pergelangan kakinya. Di sekitar jasad juga ditemukan barang-barang yang diduga milik dari korban. Jasad gadis ini segera dibawa ke rumah sakit, sementara polisi mulai melakukan penyelidikan. Untuk mencari informasi, polisi menanyai satu persatu tempat tato yang ada di pulau tersebut dengan niat siapa tahu ada yang pernah membuat tato tersebut di tubuh korban. Dan tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengetahui identitas jasad tersebut. Gadis muda yang tewas tersebut adalah Eleni Topaludi. Mendengar berita tewasnya sang putri, keluarga Eleni sangat terpukul. Mereka tidak pernah menyangka putri kesayangan mereka akan tewas seperti itu. Dari hasil otopsi diketahui bahwa sebagian besar luka Eleni terjadi sebelum dia dilempar ke laut. Di tubuhnya ditemukan ada beberapa luka karena pukulan di kepala, dan ada beberapa luka dari pisau. Dia juga dicekik, kedua kakinya terikat, dan ditemukan adanya tanda telah terjadi pelecehan seksual pada Eleni. Yang diduga kuat hal itu merupakan motif dari kejadian ini. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Eleni dijemput oleh seorang pria pada malam ia keluar dari apartemennya. Dan tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap kedua terduga pelaku, yaitu Alexander dan Menelis. Setelah ditahan, kedua pria ini saling menyalahkan. Menelis mengaku tidak bersalah, dia menyalahkan Alexander. Sementara Alexander mengakui bahwa dia dan Menelis adalah orang yang bertanggung jawab akan kejadian malam itu. Begini kronologinya. Setelah mereka membeli makanan malam itu, mereka menuju rumah musim panas Menelis. Di tempat itu, mereka bersantai sambil makan makanan yang telah mereka beli. Mereka juga minum beberapa gelas. Dan setelah itu, niat sesungguhnya dari kedua pria ini mulai terungkap. Saat itu, Alexander dan Menelis meminta Eleni untuk tidur dengan mereka berdua. Eleni yang kaget mendengar permintaan tersebut, tentu saja langsung menolak. Ia menolak dengan sopan dan ingin pulang. Tetapi bukannya menghargai respon Eleni, kedua pria ini tidak menerima penolakan tersebut hingga terjadilah kekerasan. Seorang pria dengan menggunakan pisau mencoba mengancam Eleni saat itu untuk tidur dengan mereka.
Tidak tinggal diam, Eleni mencoba melawan. Namun, Eleni tidak mampu melawan kekuatan dua orang pria. Alexander dan Menelis lalu membawa Eleni ke satu kamar. Dan di kamar inilah Eleni diserang secara seksual dan juga dipukuli hingga hilang kesadaran. Saat Eleni sadar, dia masih tetap mencoba melawan untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia juga mengatakan pada kedua pria tersebut bahwa dia akan melaporkan mereka ke polisi dan ayahnya akan mendatangi mereka. Nah, Menelis yang merupakan putra dari keluarga terpandang di pulau tersebut tidak bisa menerima hal itu. Dia panik, dia takut reputasinya dan keluarganya akan hancur. Dan satu-satunya cara agar kejadian ini tidak diketahui orang-orang adalah dengan cara membungkam Eleni untuk selama-lamanya. Saat itu Eleni dicekik, namun tidak berhasil. Eleni masih hidup. Kemudian mereka mencoba memukul Eleni berulang kali di kepala dengan menggunakan benda tumpul. Tapi tidak juga berhasil. Eleni masih bernapas. Lalu mereka memutuskan untuk membawa Eleni ke pantai terpencil di mana mereka melempar tubuh Eleni ke laut dari tebing. Saat itu tubuh Eleni terjatuh dari ketinggian 10 meter ke dalam air laut yang dangkal. Menurut info, Eleni masih hidup saat itu, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun untuk menyelamatkan dirinya. Saat itu tubuhnya penuh luka, apalagi dia dilempar ke bawah dari tebing yang tinggi. Sudah pasti Eleni tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hingga akhirnya Eleni perlahan-lahan tewas karena tenggelam di air laut yang dangkal, di mana air tersebut masuk ke paru-parunya hingga menyebabkan Eleni tewas. Menurut pelaku, sebelum dilempar, Eleni memohon agar dibawa ke rumah sakit. Tapi kedua pria ini tetap melanjutkan tindakan keji mereka. Selain itu, di Summer House Menelis juga ditemukan bercak-bercak darah Eleni yang ada di dapur, kamar mandi, dan tangga. Atas tindakan kejahatan yang mereka berdua lakukan, mereka didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat pertama dan pelecehan seksual terhadap Eleni Topaludi. Setelah menjalani persidangan dan mereka dinyatakan terbukti bersalah, Menelis dan Alexander dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk penghilangan nyawa dan 15 tahun penjara untuk pelecehan seksual. Dan mereka bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 25 tahun hukumannya. Kisah yang sangat menyedihkan dan tragis dari seorang gadis yang hanya ingin bertemu dengan orang yang dia anggap baik dan tulus padanya. Namun tidak sesuai harapannya. Mereka nyatanya memiliki maksud jahat pada Eleni yang malang. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Jangan mudah percaya pada orang lain yang baru kalian kenal, apalagi itu kalian kenal dari online. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like-nya dan subscribe-nya agar kalian bisa tahu kalau aku update video terbaru. So thanks for watching and see you in my next video.